Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan raja pertama. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan ingatan masa lalu raja pertama. Raja pertama berkata, "Ini adalah ingatanku. Ini adalah desa yang aku pimpin. Meski aku hampir dikucilkan karena kulitku biru, aku bisa menggunakan sihir. Aku menggunakan itu untuk mempersolid kekuatanku. Setelah itu, manusia mulai memperlakukanku layaknya dewa. Desa itu pun menjadi negara, lalu menjadi kekaisaran milenium. Jika penampilanku tidak menua setelah beberapa ratus tahun, orang-orang bakal merepotkan. Jadi aku menggunakan boneka kaisar untuk mengendalikan kekaisaran. Aku kira kekaisaran agungku bakal hidup selamanya. Tapi para kaisar beberapa tahun belakangan itu tidak kompeten. Para bangsawan mengendalikan kekaisaran sesuka hati mereka, dan rakyat jadi memberontak. Pada saat itulah ke-12 dewa muncul. Mereka mengurangi penderitaan rakyat dan menyebarkan ajaran. Apa 12 dewa tidak di sini dari awal? Kamu pasti mengira 12 dewa sudah ada semenjak zaman kuno. Mereka muncul tiba-tiba dan mengusirku. Murid seorang dewa memburuku. Tapi aku mengubah penampilanku dan mengecoh dia. Pada akhirnya, aku harus menyembunyikan diriku di dalam mahkota." Jaemin bergumam. Dia mengganti penampilannya saja, tapi berhasil. Itu agak aneh. Illidan berkata, "Inilah sejarah dunia ini. Ketika aku bersembunyi, entah bagaimana, berakhir di tanah raja pertama Saldam. Dia memang penyihir yang hebat, tapi sinergi kami lemah. Dia hanya melihat secuil bagian dari sejarah, dan dia memanggilku mahkota kekuasaan. Ada banyak penyihir yang hebat. Jeffrey itu cukup luar biasa, tapi sinergi kami adalah yang terendah sepanjang masa. Sekarang para 12 dewa telah berhenti mencariku." Jaemin bergumam, "Ini aneh. Tampaknya dia seperti sudah mengetahuiku sebelumnya, tapi dia tidak menyebutkan hal-hal yang penting." Jaemin berkata, "Akan lebih bagus jika ke-12 dewa bekerja sama denganmu. Jadi kenapa mereka melengsarkanmu? Kalau kamu tidak mau menjawab, apa aku tanya saja pada mereka?" "Biar akan aku jawab sendiri. Kamu tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Kamu adalah spesies parasit yang sudah ada sebelum umat manusia. Alasan kenapa seorang pecundang sepertimu tidak bisa menjadi raja pertama, karena kamu dari awal selalu sudah menjadi bonekanya ke-12 dewa. Para 12 dewa mempercayakan banyak hal padamu, termasuk misi untuk memulai masyarakat baru. Karena sebuah kesalahan, semuanya diambil darimu dan kamu diusir. Apa dugaanku ada yang salah? Aku heran kenapa mereka memilih boneka yang bodoh sepertimu, dan kenapa energi kita sangat tinggi." Dengan tiba-tiba Illidan menyerang Jaemin. Tetapi Jaemin masih bisa menghindarinya. Tetapi Illidan tidak menyerah. Dia mulai menyerang Jaemin kembali. Jaemin tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan serangannya. Mereka berdua pun saling bertukar serangan.
dan serangan Jaemin pun mengenai Illidan. Jaemin berkata, "Ini baru permulaan. Aku akan membiarkan mulutmu dan memotong sisa tubuhmu supaya tidak ada yang tersisa." Tiba-tiba Illidan mengeluarkan sebuah asap dan Jaemin pun langsung menebas asap yang ada di depannya. Illidan berkata, "Percuma saja, bocah sepertimu tidak akan pernah bisa membunuhku. Benar, tubuh seperti milikmu sulit untuk dibunuh. Karena itu, melakukan ini menyenangkan." Dengan tiba-tiba, Jaemin pun mengeluarkan sihirnya dan lalu menangkap Illidan. Illidan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kengerian ketika dunia kembali ke asalnya. Melihat segala sesuatu menghilang di depan matamu. Setelah 500 tahun, aku bertemu monark dengan raja pertama Saldam. Dia mengerti sesuatu yang tidak aku ketahui di dalam dunia yang menghilang beberapa ratus tahun lalu, di mana dewa-dewa tidak tertandingi. Hiduplah seorang penyihir yang kuat. Namun, informasi itu saja tidak cukup bagi dia untuk mengetahui rahasia dunia. Jadi, dia menjalin kontrak denganku. Kontrak untuk membantu kerajaan sampai kamu menemukan orang dengan sinergi tertinggi. Kamu cepat paham. Dia percaya kalau tahu rahasianya, manusia bisa dibebaskan. Tapi tujuanku untuk diakui bagi oleh para dewa. Dunia akan hancur kembali dalam 10.000 tahun. Tiba-tiba Illidan menyerang Jaemin. Akan tetapi serangannya bisa dihilangkan dengan mudah oleh Jaemin. Illidan berkata, "Bagaimana bisa? Kekuatanku tiba-tiba menghilang. Karena itu bukan milikmu. Kekuatan itu adalah milikku." Jaemin pun sudah bersiap untuk menyerang Illidan. Jaemin berkata, "Kelihatannya kamu belum mengerti posisimu. Kamu merendahkan dan gagal mengenal pemilik kekuatanmu. Kamu terpilih oleh ke-12 dewa karena kamu mendapatkan kekuatanku. Aku harap kamu sadar betapa tidak bergunanya dirimu." Kita beralih di sisi Jeffrey. Jeffrey berkata, "Kita sudah menunggu lama. Seharusnya dia sudah keluar. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Hanya ada satu orang yang diperbolehkan masuk. Aneh, dia belum keluar. Jadi ayo kita masuk juga. Kapan jebakan ini disiapkan? Bagaimana dengan Jaemin? Tolong berhati-hatilah. Ruangannya sudah mulai hancur." Dengan tiba-tiba Jaemin pun keluar dari tempat tersebut. Jaemin berkata, "Para elder, kenapa kalian di sini? Apa yang terjadi di sini?" Jaemin bergumam, "Syukurlah tidak ada yang menyadari serpihan sihir hitam Diablo Volfir, kekuatanku yang tersisa dari 60.000 tahun lalu." Kita dilihatkan sebelum Jaemin keluar. Di sana Illidan berkata, "Bagaimana kamu bisa tetap baik-baik saja? Padahal kamu kan terjebak di dalam ruangan kosong yang mengerikan. Tampaknya kamu masih hidup. Aku kira kamu sudah menjadi mayat. Apa karena kamu telah hidup selama 10.000 tahun?" Dengan tiba-tiba Jaemin menangkap Illidan dan lalu menyerap kekuatan Illidan. Setelah diserap oleh Jaemin, Illidan pun langsung berubah menjadi sebuah kristal. Kita beralih di waktu yang sekarang. Di sana Jaemin mengeluarkan Black.
Jamin berkata, "Kamu ingin aku menyerap ini?" Dengan tiba-tiba Black mengambil kristal itu. Jamin bergumam, "Ini sudah pernah terjadi sebelum ketika aku menciptakan undead. Tapi ada batas terhadap berapa banyak sihir yang bisa diserap. Itu sebabnya ini mustahil untuknya." Di sisi yang lain, Black menyerap kristal tersebut. Setelah Black menyerapnya, tiba-tiba Black berubah warna menjadi putih. Jamin berkata, "Siapa sangka cahaya akan terciptakan jika sihir hitam sedang menggebu-gebu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah sebuah kesempatan yang bagus. Aku tidak boleh sampai kehilangan kekuatan ini. Inti mana di dalam tubuhku bergetar." Di saat Jamin mulai kesusahan, tiba-tiba Black membantu Jamin. Jamin bergumam, "Aku tidak tahu bagaimana cahaya yang mulia bisa terciptakan melalui sihir hitam. Tapi dengan kekuatan ini, aku sekarang mampu melompat lebih ke depan." Jamin pun berusaha untuk menyerap kekuatan tersebut. Apakah Jamin akan berhasil menyerap kekuatan tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!